Assalamualaikum teman-teman Damasku semuanya. Kita jumpa lagi. Oke, bersama Bu Santi. Pada hari ini kita akan belajar matematika, membahas latihan soal 2. Nah, pada latihan soal 2 ini, materi yang kita pelajari adalah materi kelas 4 semester 2. Seperti biasa, sebelum memulai kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita mulai ya. Baik, nomor 1, bagian yang diberi warna kuning tersebut bernilai. Oke, lihat ya gambar lingkaran ini. Di sini kita lihat lingkarannya terbagi dalam beberapa during ya. Kita hitung ada berapa during pada lingkaran ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, yang ditanya, bagian yang diberi warna kuning ini bernilai berapa? Kita lihat bagian kuningnya ada 3. Nah, 3 dari 8 during tadi. Ya. Kuning ini 3 dari 8 during. Berarti nilainya sama dengan 3 dari 8. 3/8. Berarti jawabannya adalah yang D, 3/8. Baik, lanjut. Nomor 2. Putra membelah semangka menjadi 8 bagian. Putra kemudian memakan 2 bagian semangka. Maka nilai semangka yang dimakan Putra jika ditulis dalam bentuk pecahan adalah, nah, di sini semangka itu kan berbentuk bola, ya. Dibagi menjadi 8 bagian. Lalu Putra memakan 2 bagian. Berarti bagian yang Putra makan itu 2 dari 8 bagian. Atau dalam bentuk pecahannya berarti sama juga dengan 2/8. Nah, jawabannya yang C. Lanjut, nomor 3. 2/6, 4/6, 5/6. Nah, pecahan yang tepat untuk mengisi titik-titik di atas agar menjadi urutan yang tepat adalah, nah, di sini kita lihat, ternyata penyebutnya sudah sama semua ya, yaitu 6 semua. Berarti ini kita tidak perlu menyamakan penyebutnya lagi. Kita tinggal lihat aja pembilangnya, yaitu 2, lalu titik-titik, 4, 5. Nah, berarti setelah 2, antara 2 dan 4, mudah ya, berarti adalah 3. Berarti pecahan yang tepat untuk mengisi titik-titik ini adalah 3 dengan penyebutnya 6. Berarti 3/6. Nah, isinya C. Baik, lanjutnya. Pecahan di bawah ini yang tidak senilai dengan setengah adalah, nah, yang tidak senilai. Nah, kita akan buktikan satu persatu. Dari yang 2/4, 6/10, 11/22, dan 50/100 kita buktikan apakah senilai atau tidak dengan setengah. Baik, yang pertama, setengah apakah senilai dengan 2/4? Nah, setengah dikali berapa supaya menjadi 2/4? Nah, lihat penyebutnya dulu ya. Kita lihat 2 dikali berapa supaya menjadi 4? Atau 4 dibagi 2? 4 dibagi 2 ternyata jawabannya 2. Ya. Lalu karena penyebutnya 2, pembilangnya juga harus 2. Ya, sama nih. 2. 1 dikali 2, 2. 2 dikali 2, 4. 2/4. Ternyata 1/2 itu senilai dengan 2/4. Ya. Artinya pembilang dan penyebutnya sama-sama dikali 2. Bisa. Sekarang kita lihat yang 6/10. 6/10 apakah senilai dengan 1/2? Nah, kita lihat penyebut dan pembilangnya dikali berapa supaya menjadi 6/10. Nah, ternyata pembilangnya 1 supaya menjadi 6 dikali 6. Lalu penyebutnya 2
dikali 5 supaya menjadi 10. Nah, ternyata di sini antara pembilang dan penyebutnya itu bilangan yang dikalikannya berbeda. Pembilangnya dikali 6, penyebutnya dikali 5. Nah, ini tidak sesuai dengan kaidah perkalian dalam pecahan. Harusnya pembilang dan penyebut itu sama-sama dikalikan dengan bilangan yang sama. Kalau ini beda. Nah, berarti 1/2 itu tidak senilai dengan 6/10, ya. Tapi kita lihat lagi yang 11/22. Apakah setengah itu senilai dengan 11/22? Kita lihat penyebut dan pembilangnya dikali berapa supaya menjadi 11/22. Ternyata pembilangnya dikali 11, penyebutnya juga dikali 11 supaya menjadi 11/22. Jadi 11/22 ini senilai dengan setengah. Lanjut yang 50/100. Kita buktikan. Apakah senilai dengan setengah? Nah, setengah dikali berapa supaya menjadi 50/100? Ternyata dikali 50 menjadi 100. Pembilangnya dikali 50, penyebutnya dikali 50 juga. Ya. Jadi setengah ini senilai dengan 50/100. Nah, jadi kalau kita lihat dari pembuktian ini, ternyata yang tidak senilai dengan setengah adalah 6/10. Jawabannya adalah yang B. Oke, kita lanjut nomor 5. Diva mempunyai pita sepanjang 1/3 meter atau 1/3 meter. Keke sepanjang 4/10 meter dan Hansa sepanjang 3/4 meter. Maka dari hal tersebut dapat diketahui bahwa, untuk mengetahui pita siapa yang paling panjang atau yang paling pendek, kita lihat dulu ya. Kita hitung dulu dengan cara kita samakan dulu penyebutnya, baru kita dapat melihat mana yang lebih panjang dan mana yang lebih pendek. Nah, yang pertama yang 1/3, pitanya Diva. Kita lihat, kita samakan penyebutnya ya, antara 1/3, 4/10 dan 3/4. Kita samakan penyebutnya, yaitu penyebutnya ada 3, lalu ada 10, dan ada 4. Kita samakan dengan cara mencari KPK-nya dari ketiga penyebut tersebut. KPK dari 3, 10, dan 4 ternyata adalah 120. Berarti kita kalikan menjadi 120. Nah, 3 menjadi 120. 3 dikali berapa supaya menjadi 120? Atau 120 dibagi 3. Nah, 10 juga sama, jadikan 120 penyebutnya. 4 pun begitu. 4 dikali berapa supaya menjadi 120? Sekarang kita hitung yang 1/3. 3 dikali berapa agar menjadi 120 atau 120 dibagi 3? Yaitu 3 dikali 40 ya. Nah, karena penyebutnya ini dikali 40, maka pembilang juga harus dikali 40. Nah, 1 dikali 40, jawabannya adalah 40. Nah, kita sudah dapatkan pecahan yang 1/3 itu senilai dengan 40/120. Sekarang kita lihat yang pecahan 4/10. 10 dikali berapa supaya menjadi 120 atau 120 dibagi 10. Itu 10 dikali 12. Nah, ini penyebutnya 12 dikali 12, berarti pembilang juga harus dikali 12. Nah, 4 dikali 12 sama dengan 48. Nah, ini kita sudah dapatkan yang 4/10 itu adalah 48/120. Sekarang yang 3/4. 3/4. 4 dikali berapa agar menjadi 120? Agar penyebutnya menjadi 120, yaitu atau 120 bagi 4, yaitu 30. Penyebutnya dikali 30, pembilang juga harus dikali 30. Nah, 3 dikali 30 adalah 90. Nah, kita sudah mendapatkan 3 pecahan ini dengan penyebut yang sama. Nah, jika penyebutnya sudah sama semuanya, sama-sama 120, maka kita tinggal lihat pembilangnya. Mana pembilang yang paling besar, berarti itu yang paling panjang pitanya. Yang pembilangnya lebih kecil berarti dia paling pendek pitanya. Nah, di sini kita lihat ternyata yang paling panjang itu adalah yang 90/20.
Ya, pembilangnya paling besar 90. Itu adalah pecahan 3/4. Ternyata pecahan 3/4 adalah milik dari Hansa. Berarti jawaban yang benar adalah, kalau yang A, pita Diva paling panjang. Ternyata salah ya. Diva pitanya cuma sepanjang 40 plus 120. Pita Keke paling pendek. Tidak juga. Yang paling pendek Diva. Lalu pita Diva lebih panjang dari pita Keke. Ini juga salah. Pita Diva harusnya lebih pendek. Nah, yang D, pita Hansa paling panjang. Nah, ini jawaban yang benar. Oke, baik. Lanjut nomor 6. 6. Abdullah mempunyai tongkat sepanjang 1,5 meter dan Abi mempunyai tongkat sepanjang 2/4 meter. Total panjang tongkat mereka berdua adalah titik-titik meter. Nah, berarti kita jumlahkan ya, 1,5 dengan 2/4. Nah, untuk menjumlahkan pecahan campuran ini, nah pecahan ini terlebih dahulu harus kita jadikan pecahan biasa. 1,5 itu dijadikan pecahan biasa menjadi, nah ini 2/4, 1,5 menjadi 3/2. Kalian masih ingat kan caranya? Yaitu caranya adalah 1 ini dikali dengan penyebut 2, yaitu 1 kali 2, 2, lalu ditambah dengan pembilangnya 1. Jadi 1 dikali 2, 2 ditambah 1, 3. Nah, ini adalah pembilangnya, berarti 3. Nah, penyebutnya samakan dengan penyebut yang sebelumnya, 2. Jadi didapatkan 3/2. Sekarang yang 2/1/4 itu dijadikan pecahan biasa. Pertama, 2 dikali 4, 8. Ditambah 1, 9. Pembilangnya 9. Dan penyebutnya tetap 4. Jadi 9/4. Nah, sekarang kita sudah dapatkan pecahan biasa. Baru kita jumlahkan. 3/2 ditambah 9/4. Nah, untuk menjumlahkannya, kita harus menyamakan penyebutnya. Yang 3/2 penyebutnya 2, sedangkan 9/4 penyebutnya 4. Tidak sama. Kita samakan dulu. Yang 2 ini kita bisa jadikan 4. Jadi 2 dikali berapa supaya jadi 4? Jadi kali 2. Karena penyebutnya dikali 2, pembilang juga harus dikali 2. Jadi 3 dikali 2 dan 2 dikali 2. Jadi 6/4. Ya. Nah, sekarang penyebutnya sudah sama nih. 4 sama-sama 4. Baru kita jumlahkan kalau sudah sama. 6/4 ditambah 9/4. Sama dengan, nah penyebutnya sudah sama, kita tinggal menjumlahkan pembilangnya. 6 tambah 9. 15. Penyebutnya 4. 15/4. 15/4 ini pecahan biasa, sedangkan di jawabannya pilihannya pecahan campuran. Kita jadikan pecahan campuran. 15 dibagi 4, yaitu 3. Masih ada sisa ya. 3 dikali 4 itu 12. Berarti masih ada sisa 3 dari 15 itu. Sisanya adalah pembilangnya dan penyebutnya 4. Didapat hasilnya 3, 3/4. Jawaban yang benar adalah yang C. Ya. Lanjut. Nomor 7. Hilmi mempunyai uang sebesar Rp10.000. Sebanyak 1/4 bagian dari uangnya dipakai untuk membeli es jeruk. Berapakah sisa uang Hilmi sekarang? Nah, berarti caranya, uang Hilmi 10.000. Nah, ia pakai untuk membeli es jeruk. Yang ia pakai untuk membeli es jeruk itu 1/4-nya dari 10.000. Kita hitung dulu, 1/4 dari 10.000 itu berapa? Itu yang dipakai untuk membeli es jeruk. Berarti 1/4 dikali 10.000. Nah, caranya, pembilang dikali 10.000. Yaitu 1 kali 10.000, 10.000. Dibagi 4. Hasilnya adalah 2.500. Berarti uang ini dipakai untuk membeli es jeruk 2.500. Ya. Nah, yang ditanya sisanya. Nah, tinggal kita hitung dari uang yang sebelumnya, yaitu uang Hilmi sebelum dibelikan es adalah 10.000. Dikurangi uang Hilmi membeli es, yaitu 2.500. 10.000 dikurang 2.500. Sisanya adalah 7.500. Jawabannya yang D. 8. Bentuk pecahan desimal dari 3/8 adalah
Nah, untuk membuat atau menjadikan pecahan desimal dari pecahan, kita bagi pembilang dengan penyebutnya. Berarti 3 kita bagi 8. Kita pakai cara dengan pembagian kurung seperti ini ya. 3 dibagi 8 itu tidak bisa, jadi kita tuliskan 0 di atas. Karena 3 tidak bisa dibagi 8. Kita tuliskan 0 dengan memakai koma di belakang ya. Lalu kita kalikan 0, kita kembalikan lagi nih, kita kali 8. Yaitu hasilnya adalah 0. Nah, 3 kita kurangi 0. Ya, hasilnya adalah 3. Nah, 3 kita bagi lagi ke 8. Tapi tidak bisa, jadi kita minta bantuan. Kita turunkan lagi 0, kita tambahkan 0 di belakangnya. Jadi 30. 30 dibagi 8, 3. Nah, 3 kita kali 8 lagi, sila 24. Nah, 30 kita kurang 24, hasilnya 6. 6 dibagi 8 nggak bisa, kita tambahin 0 lagi. Nah, 60 dibagi 8 adalah 7. 7 dikali 8, 56. Masih ada sisa lagi. 60 kurang 56, sisanya 4. 4 dibagi 8, tidak bisa, tambahkan 0 lagi. Nah, 40 dibagi 8, hasilnya adalah 5. 5 kita kali 8 lagi, 40, dan 40 kurang 40, 0. Nah, sudah habis. Berarti jawabannya adalah 0,375. Ini adalah pecahan desimal dari 3/8. Yang D jawabannya. 9, hasil dari 12,2 tambah 35,125 dikurang 21,74. Kita hitung ya. Ini adalah desimal. Nah, di sini ada penjumlahan dan pengurangan. Setara, berarti kita dahulukan dari sebelah kiri menghitungnya. Berarti 12,2 ditambah 35,125. Ingat ya, koma ini harus sejajar ya. Koma harus sejajar meletakkannya. Oke, kita hitung langsung. Kita jumlahkan. 5 turun, 2 turun, dan 2 ditambah 1, 3, 2 tambah 5, 7, 1 tambah 3, 4. Jadi 47,325. Nah, sekarang kita kurangi lagi dengan 21,74. Hasilnya adalah dikurangi 25,585 ya. Ingat ya, sekali lagi, untuk menghitung desimal ini, menulisnya harus sejajar nih, koma dengan koma ya, supaya nilainya tidak berubah. Berarti jawaban yang benar adalah yang A. 10. Bentuk pecahan biasa dari 0,625 adalah, nah, 0,625 ini kalau kita lihat, jumlah angka di belakang koma ini ada 3 ya. Itu ada 6, ada 2, dan ada 5. Nah, kita masih ingat teman-teman, jika di belakang koma ada 3 angka, ini kita bisa bagi dengan 1000 ya. Kita ubah menjadi pecahan, berarti kalau angka di belakang 0 ada 3, berarti penyebutnya 1000 ya. Kita tuliskan. Nah, sedangkan angka selain 0 ini adalah pembilangnya. Berarti 625/1000 ya. Kita sudah dapatkan pecahannya dari 0,625 adalah 625/1000. Ya, 1000 ini jika di belakang angka 0 ada 3 angka dibagi 1000, jika 2 angka dibaginya 100, jika 1 angka dibagi 10. Sedangkan 625 ini adalah bilangan selain 0-nya. Ini merupakan pembilangnya. Nah, sekarang kita sederhanakan. 625 dibagi 1000, kita sederhanakan dengan cara pembilang dan penyebutnya kita bagi dengan FVB dari pembilang dan penyebut tersebut. Berarti kita bagi dengan FVB 625 dan 1000. FVB 625 dan 1000 adalah 125. Berarti 625 dibagi 125 dan 1000 juga dibagi 125. Kita dapatkan hasil sama dengan 5/8 ya. 625 dibagi 125 adalah 5, 1000 dibagi 125 adalah 8. Berarti jawabannya adalah yang C. 11. Bangun ruang di bawah ini yang mempunyai jumlah sisi 3 buah adalah, ini ada kerucut, bola, tabung, dan kubus.
Kita lihat lagi gambarnya, kerucut itu seperti apa? Nah, ini kerucut. Nah, lihat. Ada berapa sisinya? Kita lihat, pertama sisinya ini 1, lalu ada lagi sisinya. Kita lihat. Nah, ini 2 ya, ada 2 sisi. Berarti bukan kerucut ya. Lalu kita lihat bola. Kalian lihat sisinya ada berapa? Sisi bola ada 1 ya. Lalu setelah itu tabung. Lihat ada berapa sisinya? Kita hitung. 1 bagian atas, lalu bagian dindingnya yang tengah, lalu bagian alas yang bawah. Berarti ada 3 sisinya. Sedangkan yang nah, berarti jawabannya tabung ya. Kalau kubus, kalian tahu ya, sisinya ada 6 ya. Atas, bawah, samping ada 4 ya. Berarti jawabannya adalah tabung. Nah, ini kubus nih ya. Lihat isinya 1, 2, 3, depan 4, belakang 5, samping kiri 6, samping kanan. 12, semua sisi kubus berbentuk, ya tadi kalian sudah lihat kubus ya. Nah, bentuknya semua sisi kubus bentuknya segi 4. 13, jumlah rusuk yang dimiliki oleh kubus adalah, lihat lagi, coba kalian hitung ada berapa rusuknya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ya, ternyata kubus rusuknya ada 12. 14. Di bawah ini yang tidak termasuk dalam sisi kubus berikut adalah, nah kita lihat, coba kita lihat yang jawaban yang A, sisi ABCD, apakah termasuk sisi kubus? Lihat ya, A, B, C, D itu yang mana? Yaitu sisi ini nih, A, B, lalu C, lalu D. Nah ini, apakah sisi kubus? Ternyata ya, berarti bukan yang A. Lalu yang B, sisi E, F, G, H. Kita lihat E, nih, F, G, H. Ternyata ini juga sisi kubus, ya, bagian atasnya. Lalu D, C, F, E. Kita lihat D, C, F, E. D di sini, lalu C di sini, sedangkan F di sini. Tidak bisa nyambung dia ya, berseberangan. Nah, ini berarti bukan sisi dari kubus ya. Tapi kita lihat lagi yang D, apakah sisi dari kubus? Yang D, AD, HE. A, ini, D, ini, H, E. Nah, ternyata ini sisi kubus sebelah kiri. Berarti jawabannya yang bukan sisi kubus berikut adalah yang C. 15. Perhatikan pernyataan di bawah ini. 1. Mempunyai alas berbentuk segitiga. 2. Mempunyai jumlah sisi sebanyak 5. 3. Mempunyai 9 rusuk. 4. Mempunyai 8 titik sudut. Pernyataan yang benar mengenai sifat bangun prisma tegak segitiga ditunjukkan oleh nomor. Nah, mana yang merupakan sifat dari prisma tegak segitiga? Apakah 1, 2, 3, 4 semuanya atau yang mana? Sebelumnya kita lihat dulu gambar dari prisma tegak segitiga. Nah, di sini kita lihat ya. Pertama coba kita lihat apakah mempunyai alas berbentuk segitiga. Ini alasnya. Ternyata bentuknya segitiga. Ya, berarti jawaban yang satunya ini benar ya. Lalu 2, mempunyai jumlah sisi sebanyak 5. Apakah sisinya 5? Kita hitung. Nih, yang bawah 1, lalu 2, lalu di sisi ini ya, sebelah sini ya 3, lalu yang depan nih, depan 4, dan belakang yang putih 5. Nah, sisinya 5, benar. Sekarang, apakah mempunyai 9 rusuk? Coba hitung rusuknya. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9. Nah, ternyata rusuknya juga 9. Benar ya? Oke. Lalu nomor 4 mempunyai 8 titik sudut. Benarkah 8 sudutnya? Kita hitung lagi. Nih, 1, 2, 3, mana dia? 3, 4, 5, 6. Nah, sudutnya ada 6 ya. Berarti yang pernyataan nomor 4 ini salah ya. Berarti yang benar adalah 1, 2, 3. Berarti yang D jawabannya. 16. Di bawah ini yang tidak termasuk sifat dari bangun balok adalah balok, masih ingat ya? Apakah A mempunyai 6 buah sisi atau B mempunyai 12 rusuk? Atau C paling sedikit memiliki 4 buah sisi persegi panjang atau D mempunyai 10 titik sudut? Ini ada gambarnya, balok. Yang A mempunyai 6 buah sisi. Kalian hitung sisinya ada berapa? Ternyata sisinya 6. Berarti benar ya kalau 6. Berarti bukan itu jawabannya. Karena kita cari yang salah. Yang B mempunyai 12 rusuk. Kalian hitung rusuknya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Benar juga, berarti bukan itu. Yang C, paling sedikit memiliki 4 buah sisi persegi panjang. Lihat sisi persegi panjangnya. Pertama yang depan nih. Lalu yang belakang ya. Yang belakang sini. Lalu yang alas, bawah, dan atapnya. Ini adalah persegi panjang bentuknya. Ya, berarti benar ya. Lalu yang D mempunyai 10 titik sudut. Apakah titik sudutnya 10? Lihat sudutnya. 1, 2, 2, lalu 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sudutnya ada 8. Nah, berarti yang tidak termasuk sifat bangun balok adalah yang D, mempunyai 10 titik sudut. 17. Gambar berikut merupakan jaring-jaring dari bangun. Lihat, ini gambarnya. Kalau kita lipat ke atas, yang ini kita lipat ke atas juga, ini juga ke atas, ini kita ke atasin, ini juga ke atas, dan ini akan menjadi atapnya ya, atasnya ya, bagian atas, paling atas. Nah, ini akan berbentuk bangun apa ya? Bangun balok. Karena sisinya ada yang lebih panjang. 18. Bangun lingkaran mempunyai simetri lipat berjumlah. Kita lihat lingkaran. Nah, lihat. Ini sifat-sifat lingkaran. Lingkaran mempunyai sudut tidak terhingga. Lingkaran mempunyai simetri putar juga tidak terhingga. Dan lingkaran juga mempunyai simetri lipat tidak terhingga. Ya. Jadi jawabannya adalah yang D. 19. Bangun datar yang mempunyai 2 simetri lipat adalah apakah segi 4, segitiga, persegi panjang, atau lingkaran? Kita lihat ya. Yang segitiga atau segi 4, gambarnya seperti apa? Nah, ini segi 4. Segi 4 kalian lihat simetri lipatnya ada berapa itu? Ternyata segi 4 bisa dilipat menjadi 4 ya. Berarti simetri lipatnya ada 4. Sedangkan segitiga, nah segitiga ini ada segitiga sama kaki, sama sisi, dan segitiga sembarang. Nah, ini simetri lipatnya yang sama kaki, simetri lipatnya 1. Yang sama sisi, simetri lipatnya ada berapa tuh? 1, 2, 3, ada 3. Lalu yang sembarang tidak ada. Nah, segitiga ada 1 dan ada 3. Berarti bukan ya jawabannya ya. Kita lihat yang persegi panjang. Nah, ternyata persegi panjang ini ada simetri lipatnya. Yang pertama yang ini. Nah, lalu yang kedua simetri lipatnya yang ini. Nah, persegi panjang ada 2 simetri lipat ya. Sedangkan lingkaran tadi, kalian sudah tahu, simetri lipatnya tidak terhingga ya. Jadi jawabannya adalah C, persegi panjang, yang mempunyai 2 simetri lipat. 20.
Pencerminan yang benar dari gambar trapesium di atas adalah, kalian perhatikan gambarnya trapesiumnya. Nah, jika dicerminkan, itu kira-kira seperti apa? Apakah seperti gambar A, atau gambar B, atau gambar C, atau D? Ya, yang benar adalah yang C, ya. Jika dicerminkan, trapesiumnya akan berbentuk seperti gambar C. Baik, teman-teman. Alhamdulillah. Telah selesai materi kita pada hari ini tentang latihan soal 2 yang merupakan bahasan dari kelas 4 semester 2. Semoga kalian semua dapat memahaminya dan agar Bu Santi mengetahui jika kalian sudah menyimak video ini, kalian bisa menuliskan jawaban dari soal-soal yang ada di video ini dari nomor 1 sampai 20 dan tuliskan di buku tulis lalu kirimkan ke WA Bu Santi. Oke teman-teman, Bu Santi mohon maaf bila ada salah. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.